Good morning, students. How are you today? I'm good, thank you. Okay, students. First of all, let me introduce myself. My name is Elvira Niar. You can call me Miss Elvira, and I'm from English Language Education Department in University of Muhammadiyah Malang. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai telling your experience. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi tentang telling your experience itu punya pembahasannya sendiri anak-anak, yaitu dalam materi recount text. Untuk lebih jelasnya, Miss akan menjelaskan mengenai the definition of recount text. Jadi, recount text itu is a text which retell about events, experience, or story that happened in the past. Jadi, recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang peristiwa, pengalaman, atau cerita yang terjadi pada waktu lampau. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran recount text ini? Jadi, tujuannya untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada audiens atau pembaca tentang cerita yang terjadi pada waktu lampau. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan mengenai the generic structure of recount text. Untuk mempermudah kalian mengingat apa sih the generic structure of recount text, kalian bisa menganggap bahwa recount text ini adalah manusia yang punya rangka bagian atas, tengah, dan juga bawah. Nah, bagian atas si recount text ini disebut dengan orientation, sedangkan bagian kedua atau bagian tengah disebut dengan events, dan untuk bagian terakhir disebut dengan reorientation. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai 3 poin the generic structure of recount text, di sini Miss akan memberikan kalian salah satu contoh mengenai recount text dulu ya anak-anak. Jadi bisa dilihat di layar. Ini adalah salah satu contoh bentuk recount text dengan judul A Trip to the Zoo. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bersama-sama menyimak dan memahami apa saja sih poin-poin penting yang harus ada di dalam recount text. A trip to the zoo. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Nah, jadi si penulis ini cerita bahwa kemarin dia dan keluarganya mengunjungi atau pergi ke kebun binatang untuk melihat gajah. When we got to the zoo, we went to the shop buy some food to give to the animals. Jadi, ketika dia pergi ke kebun binatang, dia pergi ke toko untuk membeli makanan untuk diberikan kepada hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Nah, after getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only came out at night. Jadi setelah dia memberikan makanan atau membeli makanan, dia pergi ke nocturnal house. Itu sebuah tempat di mana hewan-hewan yang hanya keluar pada malam hari saja. Before lunch, we went for a ride on the elephant. Jadi sebelum makan siang, kita atau si penulis dan keluarganya pergi untuk mengendarai gajah. It was a thrill to ride it. Nah, dia kesusahan untuk menaikinya. My daddy nearly fell off when he let go of the rope. Jadi ayahnya hampir saja terjatuh ketika mengendarai gajah. During lunch, we fed some bird in the park. Jadi pada saat makan siang, mereka memberikan makan burung di taman. In the afternoon, we saw some other animals like bear, monkey,
tiger, and some pelicans. Jadi pada sore hari dia melihat beberapa hewan-hewan yang ada di kebun binatang. I really enjoy this family trip. Dia sangat menikmati trip keluarga kali ini. I enjoy spending time with my family. Dia sangat menikmati menghabiskan waktu dengan keluarganya. And also learning about animals at the same time. Dan juga mempelajari tentang hewan-hewan pada waktu yang sama. Nah, setelah kita membahas salah satu contoh dari recount text, di sini Miss akan menjelaskan 3 poin dari the generic structure of recount text. Untuk bagian yang pertama atau bagian atas yang disebut dengan orientation, di sini ada berisi poin tentang what, who, where, and when. Yaitu apa saja peristiwanya, siapa saja yang berada dalam cerita, di mana cerita itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Sedangkan untuk bagian tengah atau bagian events berisi apa saja peristiwa itu dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Atau urutan-urutan yang terjadi dalam peristiwanya ya. Sedangkan untuk bagian yang terakhir atau yang disebut dengan reorientation, ini berisi kesimpulan, opini, atau the writer's comment atau komentar dari si penulis. Jadi anak-anak, dari keseluruhan penjelasan yang Miss jelaskan tadi, recount text juga punya unsur-unsur kebahasaan yang harus diperhatikan ketika kita ingin menulis sebuah recount text. Nah, sebenarnya recount text itu punya banyak unsur kebahasaan yang harus diperhatikan, tapi di sini Miss hanya menjelaskan 5 poin saja. Yang pertama, introducing personal participant. Nah, di dalamnya itu membahas tentang penggunaan I, my family, my friend, my sister di awalan kata atau dalam orientation dari teks recount text tadi. Sedangkan yang untuk unsur yang kedua atau poin penting yang kedua yang harus sangat-sangat diperhatikan yaitu penggunaan kalimat past tense. Seperti contohnya ini yang di layar, I spent my summer in Yogyakarta and I was very happy. Nah, sedangkan poin penting yang ketiga yaitu penggunaan action verb. Action verb itu kata kerja yang di dalamnya itu melakukan atau kata kerja yang aksi. Seperti spend, went, brought, took. Nah, spend ini kan menghabiskan, went itu pergi, brought itu membawa, took itu memilih, dan lain sebagainya. Sedangkan yang poin penting yang keempat itu menggunakan linking verb atau kata kerja penghubung seperti was, were, dan lain sebagainya. Nah, poin penting yang terakhir itu menggunakan conjunction atau time connective. Nah, poin ini digunakan untuk menghubungkan atau mengurutkan satu peristiwa ke peristiwa lain, satu kalimat ke kalimat lain. Seperti contohnya di layar ada and, or, after that, next, first, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, karena Miss sudah menjelaskan mengenai the definition of recount text, the generic structure of recount text, language feature of recount text, dan bahkan sudah memberikan contoh tentang recount text. Jadi tugas kalian sekarang yaitu mengerjakan soal atau tugas yang sudah Miss bagikan di Google Classroom ya. Oke anak-anak, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, Miss sangat berharap semoga apa yang Miss jelaskan dan apa yang kita bahas hari ini itu sangat bermanfaat buat kalian, khususnya dalam proses pengerjaan tugas-tugas yang Miss bagikan. Dan Miss juga minta maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan selama pembelajaran berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.